Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara yang saya hormati, masih nuansa Syawal, sekarang memasuki pekan kedua atau tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah. Kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya muliakan, kita telah ditinggalkan Ramadan 15 hari yang lalu. Setiap kita pasti merindukan nuansa Ramadan itu. Bagaimana caranya? Tentu dengan melestarikan nilai-nilai tarbiyah Ramadan, nilai-nilai pendidikan selama bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa Ramadan sangat kental dengan nilai puasa, karena kita disyariatkan untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Oleh karena itu, nilai pendidikan Ramadan yang pertama yang kita bisa ambil adalah nilai pendidikan dari puasa itu sendiri. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian beberapa waktu yang lalu dan bulan yang lalu, bahwa berpuasa tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, akan tetapi juga lebih daripada itu, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh kita, mulai dari pendengaran kita, penglihatan kita, dan pembicaraan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan kemarin selama 30 hari kita telah ditarbiyah, telah dididik, dan kita sudah menjadi kebiasaan untuk senantiasa hanya melakukan hal-hal yang dihalalkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka setelah Ramadan, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, dan Sya'ban, sampai ketemu lagi dengan bulan Ramadan, maka kita insya Allah akan terbiasa istiqomah dengan yang sudah kita lakukan itu, untuk dijadikan kebiasaan bagi setiap kita dalam keseharian kita. Karena kita teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak tentang keutamaan berpuasa. Di antaranya adalah man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta atau perbuatan yang mengarah pada kedustaan dan yang semisalnya, maka Allah tidak butuh dengan puasa orang yang melakukan demikian itu. Atau dalam hadis yang lain, seperti kita juga telah fahami bahwa as-shaumu junnatun, puasa itu merupakan perisai, junnatun minan nar, yaitu perisai atau tameng dari api neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan dengan berpuasa yang benar, imanan wahtisaban itu, kita akan menghindari hal-hal, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang akan menjerumuskan ke nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Kan yang kedua adalah betapa di bulan Ramadan kita begitu semangat untuk qiyamul lail. Para salaf menasihati kepada kita, kun rabbani wala takun ramadhani. Jadilah kalian orang yang beribadah ikhlas karena Allah, bukan beribadah hanya karena di bulan Ramadan. Siapa saja yang beribadah hanya di bulan Ramadan, sungguh Ramadan telah pergi. Namun siapa yang beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah pergi, tapi ibadah itu tetap kita amalkan dalam keseharian kita.
Di antara kita untuk menjaga qiyamul lail, minimal kita senantiasa menjaga 4 rakaat ba'da isya. Dan kalau bisa kita tunaikan di rumah. Seandainya seorang tidak bisa menunaikan di rumah secara keseluruhan, misalnya dia berada di masjid atau di musala, maka tunaikan yang 2 rakaat di masjid atau di musala, kemudian sampai di rumah, ia tunaikan ba'da isya'nya itu, dia tambah dengan 2 rakaat. Abdullah ibnu Abbas pernah meriwayatkan ketika Abdullah ibnu Abbas bermalam di rumah Ummu Salamah, di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan, aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari masjid setelah sholat isya, beliau sholat 4 rakaat. Sehingga para sahabat banyak menyandarkan perilaku Rasulullah itu sebagai hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Rasulullah. Dan begitu juga mendapati riwayat-riwayat dari Ummul Mukminin, di antaranya adalah Abdullah bin Amr berkata, "Man shalla arba'an ba'dal isya kunna ka qadrihinna min lailatul qadar." Siapa yang salat 4 rakaat setelah salat isya, berarti sunnah ba'da isya, maka nilainya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Subhanallah, ini merupakan keistimewaan kalau kita melazimkan sholat malam. Di antaranya yang kita awali adalah dengan 4 rakaat ba'da isya. Apabila kita khawatir bangun di akhir malamnya, maka kita bisa melanjutkan dengan sholat witir. Sholat witir minimal 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat atau yang lebih daripada itu. Bapak Ibu yang saya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain, asar sahabat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan qiyamul Ramadan yang sudah pergi tapi diganti dengan qiyamul lail, yaitu 4 rakaat ba'da isya. Itu minimal yang bisa kita lakukan, dan insya Allah setiap kita bisa menunaikan. Karena itu kita tunaikan sebelum kita beranjak ke tempat istirahat atau tidur kita. Bapak yang saya hormati, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan lain dari sholat malam, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Kalau selama Ramadan 30 hari, 30 malam kita tidak pernah terlewatkan dari sholat tarawih, maka seharusnya lah kita melestarikan nilai pendidikan itu dengan kita mengamalkan sholat-sholat sunnah di malam hari setelah Ramadan itu telah pergi. Yang saya hormati, seperti kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat kepada kaum muslimin. Afdalus sholati ba'da sholatil mafruḍah sholatul lail. Jadi paling utamanya sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat sunnah di malam hari itu. Atau dalam hadis yang lain, ahabbus sholati ilallah salatu Dawud, wa ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud, wa kana yanamu nisfal lail, wa yaqumu thuluthahu, wa yanamu sudusahu, wa yamu yauman, wa yuftiru yauman. Paling disukainya amalan di sisi Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud, sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Daud. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud. Begitu juga puasa sunnah yang sangat disuka oleh Allah itu adalah puasa Daud. Beliau sholat malamnya itu di penghujung malam itu setelah tidur. Dikatakan di situ yanamu nisfal lail, tidur separuh malamnya, wa yaqumu thuluthahu, kemudian bangun 1/3 malamnya atau 1/6-nya. Kemudian berpuasanya sehari puasa, sehari tidak. Yang seperti yang kita ketahui puasa Daud. Kalau kita tidak bisa berpuasa Daud, berpuasalah pada ayyamul itsnain wa ayyamul khamis, puasa hari Senin dan Kamis. Kalau tidak bisa, kita tunaikan puasa ayyamul bid. Dan walhamdulillah, misalnya kita masih berada di bulan Syawal, ada keutamaan tersendiri ketika kita berpuasa di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat, man shoma Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahri.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengiringinya untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka orang itu mendapatkan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah, karunia pahala ini tidak Allah berikan kepada umat selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita semua bisa menunaikan amalan sunnah ini sebagai upaya untuk istiqamah, rindu nuansa Ramadan, melestarikan nilai-nilai tarbiyah selama Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga tilawah Al-Quran. Kaum muslimin begitu semangat, begitu semarak di bulan Ramadan untuk menghatamkan Quran. Ada yang menghatamkan minimal 1 kali, ada yang lebih daripada itu. Ada yang berupaya untuk murojaah hafalannya, berupaya untuk mengkaji tafsirnya, berupaya untuk memperbaiki bacaan, mungkin dia mendalami ilmu tajwid. Itu semangat luar biasa. Maka seharusnya ketika kita di bulan Ramadan begitu semangat, intens kita, interaksi kita dengan Al-Quran, maka seharusnya lah di luar Ramadan itu kita tetap melestarikan nilai-nilai semangat di bulan Ramadan itu untuk senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan memahaminya. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa Al-Quran itu besok akan berikan syafaat kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan isi Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang besok pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tentu membaca ditambah dengan memahami untuk kemudian mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Ahibati fillah rahmani rahmakumullah. Jadi nilai tarbiyah yang pertama adalah puasa, nilai yang kedua adalah qiyamul lail, dan ketiga tilawatul Quran. Nilai tarbiyah yang keempat dalam rangkaian kita upaya untuk melestarikan nuansa Ramadan itu, begitu semangat kaum muslimin untuk bersedekah. Kaum muslimin termotivasi dengan memberi berbuka puasa, dengan memberi iftar, dengan memberi takjilul iftar kepada saudara-saudara, kepada teman-temannya, kepada tetangga, ataupun kepada kaum muslimin yang mungkin ia tidak kenal. Karena Rasulullah SAW memberi semangat, man fattara sha'iman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri sha'im min ghairi ayyan qusa min ajri sha'im syai'an. Siapa yang memberi berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala atau dicatat baginya pahala puasa seperti orang yang diberi untuk berbuka puasa itu, dan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Subhanallah, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti yang sering kita dengar bahwa sedekah itu disebut sebagai mudfi'ul khati'ah. Rasulullah bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Beliau bersabda, "As-shaumu junnatun." Berpuasa itu merupakan perisai. Jadi ini juga keutamaan puasa. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, akan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa sholatul rajuli fi jawfil lail, dan sholat malamnya seseorang di rumahnya misalnya di akhir malam. Nah, itu termasuk abwabul khair. Kemudian yang kelima, seperti kita ketahui, kaum muslimin begitu semangat untuk iktikaf di bulan Ramadan. Dalam berupaya untuk sholat berjamaah misalnya, untuk zikrullah, untuk menghadiri majelis ta'lim dan yang semisalnya. Itu sudah menjadi
hal yang menakjubkan ketika bulan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan telah pergi, sudah mulai banyak berkurang orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid itu. Maka seharusnya kita tetap melestarikan nilai-nilai pendidikan selama Ramadan, diantaranya semangat untuk iktikaf. Ya minimal kalau laki-laki itu sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW yang juga dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama salafun saleh. Ahibati fillah, rahmani wa rahmakumullah. Kemudian yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita untuk semangat beramal soleh. Seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan berlipat ganda. Di luar Ramadan diberi pahala berlipat ganda, ketika Ramadan lebih lagi. Maka kita ingin melestarikan amalan-amalan itu setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan. Semoga yang sedikit ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, sekaligus sebagai barometer, sebagai indikator bahwa amal soleh yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama memberi nasihat kepada kita, para ulama salaf memberikan nasihat kepada kita, indikator atau tanda atau bukti bahwa amal soleh yang kita lakukan itu diterima adalah akan membuahkan amal soleh berikutnya, atau minimal kita pertahankan amal soleh yang telah kita lakukan. Mereka berkata, inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari amal soleh itu, tanda diterimanya amal soleh itu adalah ketika ia semangat untuk melanggengkan, untuk melestarikan, untuk termotivasi melakukan amal soleh yang sama, atau ia menambah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.